Bab 2159 Pria bernama Kapten itu jelek. Dia juga berkata kepada pedang biru abadi, "Aku pemimpin kota Wanxian, kamu Wutian, saya tidak tahu apa yang Anda panggil dia." "Aku, pedang biru abadi." Pedang biru abadi berkata, dan orang-orang ini menarik napas. Bagaimanapun juga, peran kuat pendekar pedang, ada pedang biru abadi. Oleh karena itu, Anda Wutian terkejut, dan berkata kepada pedang biru abadi, "Pedang biru abadi, gadis kecil ini, adalah orang yang kami inginkan di rumah Wanxian, tolong." "Siapa yang kamu inginkan? Saya pikir Anda sebaiknya berkemas dan pergi dengan cepat, atau Anda akan dihancurkan bersama di rumah abadi ini nanti." Pedang biru abadi menakutkan. Wajah orang-orang jelek, dan Yu Wutian bertanya dengan aneh, Kamu ingin bertarung dengan rumah Wanxian?" "Ada apa?" Pertanyaan, pedang biru abadi bertanya, dan bahwa kamu Wutian mengerutkan kening. "Pedang biru abadi, ada banyak bakat di rumah abadi kita. Di antara mereka, ada beberapa kaisar abadi bintang 9 yang telah memasuki daftar kekaisaran abadi." "Daftar si Andi, berapa jumlahnya?" Pedang biru abadi itu bertanya, dan bahwa kamu Wutian melanjutkan, "Aku tahu bahwa pedang biru abadi ada di ribuan teratas daftar kaisar abadi. Tetapi kami memiliki beberapa di ratusan teratas, bahkan satu di 100 besar." "Siapa yang tahu bahwa kaisar abadi?" Pedang biru berkata sambil tersenyum, "Hanya ada satu di 100 teratas dari semua rumah abadi." Pedang biru abadi, "Meskipun hanya ada satu, tapi itu jauh lebih kuat darimu, jadi sebaiknya kamu sedikit lebih terkendali, jika tidak." "Atau apa?" Yu Wutian tidak menyangka bahwa dia tidak bisa menakut-nakuti permaisuri pedang biru abadi, tetapi dia menatap pedang biru abadi untuk waktu yang lama. "Apa yang kamu lihat? Minggir, atau aku akan meninggalkanmu sendirian." Saat ini, sejak Kaisar Pedang Biru pergi ke bulan Raja Bintang dan menyerap banyak kristal abadi, seluruh orang merasa lebih kuat dan lebih energi. Tapi dia tidak mau berenang di Wutian. Dia melangkah mundur selangkah demi selangkah dan menatap Kaisar Abadi Pedang Biru. "Jika kamu memiliki kemampuan, jangan lari." "Aku tidak takut." Pedang Biru Abadi tersenyum dan berkata, "Dan Anda Wutian bersenandung dan pergi bersama orang-orang." Oriental Kingming berkata sambil tersenyum, "Itu benar. Aku akan melihat bahwa kamu sudah tangguh untuk sementara waktu." "Sulit, saya sering tangguh, tetapi Anda tidak mengetahuinya." Pedang biru abadi bercanda, "Sementara Kingming Timur tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya, Anda bisa terus bermain." Lin Tian menertawakan Nangong Yan, "Ayo pergi." Iya, Nangong Yan berjalan bersama Lin Tian ke rumah Wanxian. Dalam perjalanan, Lin Tian menatap mutiara dingin di depan Nangong Yan dan bertanya, "Kapan mutiara Anda berubah?" Nangong Yan menjelaskan, "Ketika datang ke negeri dongeng, seperti ini." "Oh, apakah ketika Anda marah, itu akan melepaskan hawa dingin yang kuat?" "Iya." Burung layang-layang Nangong ini mengangguk, dan Lin Tianhu ragu, "Hari ini, mutiara dingin, itu sendiri bahkan tidak abadi, tetapi ketika datang ke dunia abadi, itu akan menjadi seabadi." Nangong Yan tidak tahu apa yang dikatakan Lin Tian, tetapi Lin Tian selalu merasa bahwa itu tidak sesederhana itu, jadi dia berpikir keras. Tapi seperempat jam kemudian, Anda Wutian kembali, dengan sekelompok orang di belakangnya, termasuk pemimpinnya, dan seekor gajah yang ditutupi baju besi. Yu Wutian juga berkata dengan hormat kepada pria ini, "Komandan, itu adalah pedang biru abadi." Komandan menatap pedang biru abadi dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu master pendekar pedang?" "Ya, ini aku." Komandan tersenyum dan berkata, "Nama saya Yuan Lai, saya adalah komandan kota abadi." Pada saat yang sama, saya berada di 1000 teratas daftar abadi, bahkan di depan Anda. Bagaimana kalau maju? Pedang biru abadi tidak melakukan apa-apa tentang itu sama sekali. Ketika Yuan Li mendengar ini, dia langsung tertawa. "Pedang biru abadi, dikatakan bahwa 10.000 tahun yang lalu, kamu bertarung dengan Kaisar Lin. Tidakkah kamu tahu apakah itu benar atau tidak?" Kaisar abadi pedang biru segera malu, "Itu 10.000 tahun yang lalu." 10.000 tahun yang lalu? Sangat gila, lalu apa? Pedang biru abadi berkata dan menatap Lin Tian untuk melihat reaksinya. Lin Tian tidak tergerak, pedang biru abadi terus bertarung satu sama lain. Yuan Lai mencibir, "Kalau begitu aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan." Dengan itu, Yuan Lai memotret gajah itu, dan gajah itu segera mengangkat hidungnya dan memuntahkan awan kabut, yang membuat Lin Tian dan yang lainnya menjadi gelap. Yuan Lai bergegas ke kerumunan, meraih Nangong Yan dengan satu tangan, dan berniat membawanya pergi. Tapi dalam kegelapan, Lin Tian meraih kebohongan Yuan dengan satu tangan, dan menabraknya. Yuan Lai tidak melihat siapa itu, tetapi setelah dia tiba-tiba terkena kepunahan virtual, dia dengan cepat mundur, dan setelah kabut menghilang, wajah Yuan Lai jelek dan dimarahi. "Kaisar abadi pedang biru, beraninya kamu menyelinap ke arahku." "Menyerbumu?" Pedang biru abadi tidak tahu apa yang terjadi sama sekali, dan Yuan berbohong bersenandung, "Hari ini, aku harus membunuhmu." Selesai mengatakan, Yuan berbohong jantung membaca gerakan, sihir jatuh pada Kaisar abadi pedang biru ini. "Saya melihat kabut hitam melilit, tetapi pedang biru abadi tidak begitu tajam. Tiba-tiba, itu berkedip, mundur ke atap, dan berkata sambil tersenyum, 'Sama seperti kamu,
kamu menyebut dirimu 1000 kaisar abadi teratas. Apa yang kamu tahu? Kebohongan Yuan itu bersenandung, tetapi kaisar abadi pedang biru tidak ingin berbicara omong kosong satu sama lain. Dia bahkan tertawa dan berkata, datanglah jika kamu memiliki kemampuan, jangan bicara omong kosong jika kamu tidak memiliki kemampuan. Kebohongan Yuan menyerbu dan terus menyerang, tetapi kaisar abadi pedang biru menjauh darinya, artinya, dia tidak membiarkannya memukulnya, dan kebohongan Yuan segera berkata kepada Anda Wutian dan yang lainnya, apa kebodohanmu? Pergi dan dapatkan orang-orang itu untukku. Iya, Yu Wutian bergegas, dan Oriental Kingming berkata sambil tersenyum, saya juga ingin mengambil bagian dalam kegiatan. Kamu hanya Imo bintang 4 tel. Yu Wutian tidak menganggap serius Dongfang Kingming, tetapi Dongfang Kingming telah berada di dunia Lin Tiandeng selama lebih dari 500 tahun, dan telah menyerap banyak kristal abadi. Oleh karena itu, meskipun Kingming Timur terlihat seperti kaisar abadi bintang 4, dia percaya diri dan berkata sambil tersenyum, kaisar abadi bintang 4 juga bisa mengalahkanmu ke tanah. Lucu, Yu Wutian tidak percaya, dia juga bertarung dengan Kingming Oriental. Yuan Lai harus berteriak kepada penjaga lainnya, apa kebodohanmu, pergi. Para penjaga mengira Lin Tian hanyalah Raja Peri, dan tidak ada yang perlu ditakuti, jadi mereka bergegas untuk menjatuhkan Lin Tian. Tapi Lin Tian Xie tertawa, orang-orang itu tidak tahu apa yang ditertawakan Lin Tian, bahkan seseorang langsung berteriak, tertawa lagi, percaya atau tidak. Jika kamu tidak ingin mati, pergi saja. Lin Tian menatap orang-orang itu dan berkata, tetapi orang-orang ini marah, ingin memulai Lin Tian, siapa yang tahu bayangan Lin Tian yang tak terhitung jumlahnya, mereka tercengang. Tidak hanya itu, ketika Lin Tian dikalahkan, banyak dari mereka yang lemah dalam kultivasi segera jatuh, dan kemudian berteriak berulang kali. Yang lain sangat ketakutan sehingga mereka semua mundur, dan Yuan berbohong memarahi, apa yang kamu lakukan? Komandan, itulah metode jiwa orang itu, ini mengerikan. Seseorang menunjuk ke Lin Tian dan tergagap, seseorang juga berkata, Komandan, hati-hati dengan orang itu, Yuan Lai sekarang ingin mengganggu kaisar abadi pedang biru, jadi dia tidak peduli dengan Lin Tian, jadi dia hanya bisa memerintahkan orang lain, aku tidak peduli apa yang kamu lakukan, aku harus menjatuhkan gadis kecil itu untukku. Bab 2160 mereka juga ingin melihat Lin Tian, tetapi ketika mereka melihatnya, kaki mereka lembut, terutama, Lin Tian melepaskan lebih banyak iblis, mereka tertarik satu sama lain dan tidak tahu harus berbuat apa, perhatian. Yuan Lai tertarik oleh pedang biru abadi saat ini, dia tidak bisa berurusan dengan Lin Tian sama sekali, dia hanya bisa meraung kepada orang-orang, tunggu dan lihat bagaimana aku bisa membersihkanmu. Semua orang saling memandang karena malu, tetapi hantu Lin Tian lewat satu persatu, menatap Yuan berbohong dan berkata sambil tersenyum, ayo datang. Setelah itu, Lin Tian meminta pedang biru abadi untuk melindungi Nangongyan, dan pedang biru abadi datang ke Nangongyan. Yuan Lai menatap Lin Tian, nak, beranikah kamu menantangku? Ya, kamu adalah tantangannya, tapi Yuan Lai tertawa, kamu adalah Raja Peri, beranikah kamu begitu gila? Lin Tian tertawa, saya suka berbicara dengan kekuatan. Kekuatan, hanya kamu? Yuan Lai membenci senyum aneh Lin Tian, dan tangan kanannya terulur untuk mengumpulkan pena. Melihat pena yang aneh, Yuan Lai tidak menganggapnya serius, dan bahkan tertawa, wah, jangan buang energimu, kamu tidak bisa melawanku sama sekali. Lihat, mata Lin Tian berkedip dingin, dan kebohongan Yuan ditangkap oleh belenggu yang tak terhitung jumlahnya, ketika mereka melihatnya, mereka terkejut. Adapun kebohongan Yuan, dia pikir itu hanya belenggu biasa, jadi dia berjuang dengan panik, tetapi Lin Tian mengeluarkan jiwa abadinya. Kebohongan Yuan segera panik. Ada apa? Saya sudah mengatakannya, bicaralah dengan kekuatanmu. Lin Tian menarik jiwa abadinya selangkah demi selangkah, tetapi Yuan Lai sedang terburu-buru. Dia menatap Lin Tian dan berkata, saya salah, biarkan aku pergi. Lin Tian tersenyum padanya dan berkata, biarkan kamu pergi, apakah menurut Anda itu mungkin? Yuan Lai panik dan mulai meminta bantuan. Namun, tidak ada penjaga di sekitar yang berani lewat. Sebaliknya, Lin Tian mendatanginya dan memasuki segel jiwa. Yuan Lai benar-benar bodoh, dia bahkan tidak percaya bahwa seorang Raja Peri telah mengendalikan jiwa perinya. Adapun Lin Tian, setelah melepaskan tangannya, jiwa abadi kembali ke tubuh lawannya, sementara Yuan Lai menatap Lin Tian dengan ngeri. Tinggalkan anak buahmu dan jangan buang waktuku. Yuan Lai tidak berani tidak mematuhinya, tetapi juga memerintahkan, semua kembali padaku. Para penjaga dengan cepat mundur. Bahkan kamu Wutian berhenti mengganggu Kingming Timur dan mundur ke satu sisi, tetapi dia bertanya-tanya, ada apa dengan komandan ini? Lin Tian membawa Nangongyan dan yang lainnya, dan kemudian berkata kepada Yuan berbohong, pimpin jalan. Pimpin jalan, setelah Yuan berbohong, Lin Tianen berkata, pergi ke mansion, aku ingin mencari seseorang. Kepada siapa? Yuan Lai bertanya dengan rasa ingin tahu, sementara Lin Tian memandang Nangongyan dan berkata, orang-orang bersamanya. Yuan Lai terkejut, ini, apa? Pertanyaan, Tuan. Anda tidak tahu, orang-orang itu telah diutus oleh Tuhan. Diusir, Lin Tian mengerutkan kening,
dan Yuan Lian berkata, Tuhan mengatur orang-orang untuk menangkap mereka, dan kemudian mereka dikirim ke tempat lain. Kemana? Saya tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Kebohongan Yuan itu dengan erat membuka jalan, dan jalan Lin Tianleng, bawa aku ke rumahmu Tuan. Yuan Lai merasa malu dan berkata, Tuanku, Tuhan kami sangat kuat, Anda. Biarkan kamu memimpin. Apa omong kosong? Lin Tian tidak sabar dan Yuan Lai harus memimpin dengan cepat. Namun, penjaga pinggir jalan tidak berani menghalangi jalan, mereka hanya bisa menonton dan berbisik secara pribadi. Siapa Raja Peri itu? Siapa yang bisa menaklukkan komandan? Lebih dari itu, seolah-olah panglima tertinggi berada di bawah kendalinya, dia takut padanya. Untuk sementara, semua orang membicarakannya, dan Anda Wutian mengerutkan kening. Tidak, saya akan memberitahu Tuhan. Yu Wutian pergi dengan cepat dan kembali ke mansion. Di loteng mansion, seorang pria parubaya sedang berkelahi dengan sekelompok ahli di sekitarnya. Kamu Wutian berkata, Tuhan, pria parubaya itu melirik Mu Wutian dan berkata, tidakkah kamu melihat bahwa aku sibuk? Tidak, tidak, Yu Wutian sedang terburu-buru, tetapi pria parubaya, sebagai penguasa rumah Wanxian, telah bertemu dengan orang-orang di dunia, jadi dia sangat tenang dan berkata, ada apa? Tuhan, gadis kecil itu kembali, lalu, apa yang kamu lakukan? Penguasa mansion menatap, dan Yu Wutian bergegas, tetapi ada 3 orang lagi di sekitarnya, termasuk Raja Peri yang mengerikan. Itu hanya Raja Peri, itu membuatmu takut, penguasa mansion tidak peduli sama sekali, tetapi Anda Wutian berkata dengan panik, komandan itu, dia telah menjatuhkannya. Ketika dia keluar, Tuhan mengerutkan kening setelah dia menyadari masalahnya, tapi bintang 9 abadi akan dijatuhkan olehnya. Yu Wutian mengangguk liar, iya, tetapi Tuhan meletakkan tangannya kembali, aku akan melihat apa yang dapat aku lakukan. Para ahli lain di sini berteriak satu persatu, Tuhan, ayo pergi juga. Itu benar, Tuhan, kami juga ingin melihat siapa yang begitu berani. Tuhan dengan murah hati berkata, mari kita pergi dan melihat-lihat denganku. Kemudian mereka semua pergi bersama-sama, dan sekarang di luar rumah abadi, komandan berteriak kepada para penjaga, menyingkir. Para penjaga itu secara alami mendengarkan komandan umum, jadi mereka menyingkir 11 dan bisa memasuki mansion. Mereka bertemu dengan tuan rumah dan yang lainnya di halaman. Yu Wutian menunjuk ke Lin Tian dan berkata, Tuhan, itu mereka. Penguasa mansion mendapatkan kembali martabatnya, tetapi komandan tampak malu, dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya bisa melihat Lin Tian, dia adalah penguasa mansion kita. Tuhan menatap komandan, Yuan berbohong, kamu sangat baik sehingga kamu telah mengkhianati rumah abadiku. Tuhan, aku, Yuan Lai tidak tahu harus berkata apa, tetapi Lin Tian menatap Tuhan dan berkata sambil tersenyum, bukan karena dia mengkhianatimu, itu karena aku mengendalikannya. Mansion menatap dan berkata, kamu hanyalah seorang Raja Peri, bisakah Anda mengendalikannya? Apakah menurutmu aku bodoh? Tidak. Hanya penguasa mansion, tetapi juga apa yang disebut Master Abadi di belakang mereka, menertawakan satu sama lain satu persatu, Raja Abadi ini agak gila. Tidak peduli seberapa gila kamu akan mati. Ya, bukan untuk melihat siapa kita, orang-orang itu sok satu persatu, tetapi Kaisar Abadi Pedang Biru siap bertarung dengan orang-orang ini. Sementara Lin Tian menatap penguasa mansion, saya tidak peduli apa yang Anda pikirkan, saya hanya ingin memberitahu Anda, hari ini, saya di sini untuk meminta seseorang. VIP, ya, dengan dia, selama aku memberikannya padamu, aku bisa mengampunimu untuk tidak mati, atau itu akan menjadi abu. Kata-kata Lin Tian membuat Tuhan dan yang lainnya tertawa. Terutama penguasa Wanfu, nak, rumah Wanxianku, telah ada selama bertahun-tahun, dan tidak pernah sendirian, kamu sangat berani. Apakah itu? Lin Tian berkata dengan dingin. Tetapi penguasa mansion melihat mata Lin Tian dan berkata, aku mengatakan yang sebenarnya, orang-orang itu tidak ada di sini, tetapi bahkan di sini, aku tidak akan memberikannya kepadamu, mengerti? Sepertinya aku harus menjatuhkanmu. Lin Tian berkata sederhana, tetapi Tuhan tertawa, bahwa kami, menurutmu kamu siapa? Xian Zun, ini konyol. Bab 2161 di hadapan ejekan Tuhan, Lin Tian tidak ingin berbicara omong kosong, tetapi dia mengulurkan tangan kanannya, dan Anda Wutian segera mengingatkan Tuhan, Tuhan, hati-hati tentang dia. Apa itu? Tuan Wanfu tidak peduli tentang itu, tetapi pada saat ini Lin Tian mengumpulkan penanya dan menatap Tuan Wanfu dengan senyum lucu. Saya melihat bahwa rantai yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekitar Tuhan, sementara yang lain ingin tahu tentang apa yang sedang terjadi. Penguasa 10.000 rumah itu mundur ketakutan dan menghindari serangan itu, tetapi dia sedikit kosong di hatinya. Tapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, apa, untuk bersembunyi? Wah, jangan berpuas diri. Aku hanya tidak ingin berdiri di sana seperti orang bodoh dan ditangani olehmu, tuan rumah berdalih. Lin Tian berkata, oh, benarkah? Pada saat ini, Tu Fen tiba-tiba mengumpulkan tubuhnya di belakang penguasa 10.000 mansion, dan dia turun dengan kehancuran virtual.
Tuan Wanfu tidak pernah berpikir bahwa itu Lin Tian bisa berpisah di belakangnya begitu cepat sehingga dia tidak bisa bersembunyi dan dipukul di tempat. Yang lain tercengang, tetapi Lin Tian tersenyum pada penguasa 10.000 mansion. Apakah nyaman? Penguasa 10.000 rumah berusaha menanggung rasa sakit. Nak, aku tidak ada hubungannya. Oh, maka Anda harus berhati-hati. Lin Tian selesai, siap untuk terus bergerak, dan penguasa rumah segera berteriak kepada seorang pria, King Kong, pergilah. Pada saat ini, seorang pria besar melompat keluar, tubuhnya berkilauan emas, lalu dia mengepalkan tinjunya dan menatap Lin Tian. Nak, sudah waktunya bagiku untuk membersihkanmu. Bersihkan aku? Kamu naif. Lin Tian menertawakannya, tetapi pria besar itu bersenandung, tinjunya bergantian dan membuat bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya. Namun, itu semua bayangan ajaib. Ini membuat orang bertanya-tanya bagaimana Lin Tian melakukannya, dan penguasa 10.000 mansion memarahi dalam hatinya, siapa bocah ini? Pada saat itu, Lin Tian tuh keluar lagi dan menyerang penguasa 10.000 mansion. Penguasa 10.000 rumah berteriak lagi dan bersembunyi di kerumunan dan berteriak, bunuh dia untukku. Yang disebut jenius itu mengepung penguasa Wanfu satu demi satu, dan kemudian menatap iblis, sementara Yuan Li berseru, seorang raja peri membuat rumah Wan Xian seperti ini. Tidak hanya Yuan berbohong, tetapi juga banyak penjaga yang terkejut. Bagaimanapun, di hati mereka, rumah abadi, tetapi rumah abadi bintang 9, di dunia abadi, juga layak untuk diakui. Tapi hari ini, mereka melihat ketidakberdayaan orang-orang ini, terutama jenius yang dipimpin oleh penguasa mansion, yang tidak bisa menyakiti Lin Tian sama sekali. Sebaliknya, bayangan jahat Lin Tian dan perpisahan duniawinya memaksa penguasa 10.000 rumah untuk menghindari semua jenis orang. King Kong, artinya, pria besar itu, sedang terburu-buru untuk mengayunkan tinjunya, dan hantu Lin Tian mengelilinginya, dengan panik bertarung melawannya. Pria besar ini masih gila pada awalnya, tetapi dia kehilangan kesabaran untuk sementara waktu, jadi dia harus siap kembali dalam depresi. Tuhan, tidak mungkin, orang ini memiliki terlalu banyak bayangan untuk membunuhnya sama sekali. Brengsek, keluar dari istana, iya, orang-orang. Ini mundur dengan liar, lalu pergi ke aula rumah Wan Xian satu persatu, dan akhirnya menutup pintu aula. Semua orang di rumah Wan Xian tercengang, terutama Anda Wutian dan lainnya, mereka tidak menyangka tuan mereka dan beberapa jenius akan dipaksa pergi. Tapi Lin Tian datang ke aula utama dan melihat ke dalam sambil tersenyum, mengandalkan aula utama, Anda ingin melawan saya. 10.000 rumah itu tuan bersenandung bagaimanapun caranya. Nak, ku bilang, kita ini, memiliki tuan yang tak tertandingi. Tuan yang tak tertandingi, ya, Kaisar Abadi Bintang 9 telah memadatkan gambar abadi yang berat. Mendengar bayangan abadi, semua orang terkejut, tetapi Lin Tian sangat tenang, karena dia tahu bahwa Kaisar Abadi Bintang 9 akan mengumpulkan bayangan abadi ketika dia menyerang yang abadi. Tapi Yi Chong sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Xian Sun yang sebenarnya, ini 99.999, seperti Fairway. Jadi dalam pandangan Lin Tian, satu beban berat adalah sampah, dan bahkan menarik senyum Lin Tian, jangan katakan satu beban berat, sekarang, 200.000, 300.000, saya tidak takut. Orang-orang tidak menyangka Lin Tian begitu gila, penguasa 10.000 rumah berkata, kamu, jangan pergi jika kamu memiliki kemampuan, aku akan memanggilnya. Jika saya tidak pergi, saya akan masuk. Lin Tian selesai, dan langsung mendobrak pintu aula utama. Orang-orang di dalamnya terkejut, tetapi Lin Tian berdiri di sana, dan orang-orang itu mundur satu persatu. Adapun penguasa 10.000 mansion, dia telah melarikan diri, seolah-olah untuk menemukan seseorang. Lin Tian harus bertanya kepada orang-orang ini, di mana Tuhanmu? Aku sedang mencari seseorang di belakang. Beberapa tergagap, yang lain menatap Lin Tian dengan ngeri, tetapi Lin Tian tersenyum pada mereka. Kamu, siapapun yang ingin hidup, berdirilah. Orang-orang ini takut, jadi mereka harus menonjol satu demi satu, dan orang-orang di rumah Wan Xian yang melihat keluar menghela nafas satu persatu. Beberapa orang juga berkata, bahkan orang-orang Tian Cai telah berkompromi. Tapi Lin Tian berkata kepada mereka, orang-orang Jin Xiang'e, berdiri di sisi lain. Orang-orang Jin Xiang'e itu bertanya-tanya mengapa mereka ingin berdiri di sisi lain, tetapi mereka masih melakukannya, dan Lin Tian mendatangi mereka dan menatap Kaisar Abadi Bintang 9 dan orang-orang Jin Xiang'e ini dan berkata sambil tersenyum, aku bisa mengampuni hidupmu, tetapi pencapaianmu harus tetap ada. Orang-orang ini terkejut, pada saat ini, Raja Hantu telah melewati tubuh mereka, dan orang-orang ini bahkan memarahi dan ingin memulai. Lin Tian menertawakan mereka dan meminta mereka untuk berdiri, mereka tidak berani bergerak. Kemudian orang-orang ini menjadi cemas satu persatu, menghubungkan 10.000 King Kong di dalamnya, dan dia juga berkata, nak, kami telah melakukannya sesuai denganmu, dan kamu ingin mengambil kultivasi kami. Aku tidak membiarkanmu pergi. Mengapa? Ingin menawar, Lin Tian berkata dengan dingin. Orang-orang ini tidak bisa berkata-kata, dan pedang biru abadi dan Ot miliknya di luar penasaran tentang apa yang akan dilakukan Lin Tian. Saya. Melihat Lin Tian berdiri di sana, menatap Xiang'e di tubuhnya,
dan akhirnya melihat metode kultivasi di bab Raja Abadi. Coba efeknya. Kemudian, Lin Tianyun beralih ke rahasia Raja Abadi. Setelah operasi, Lin Tianxian membuka tahtanya, dan awan berubah menjadi emas. Kemudian awan itu berguling, dan orang-orang di depannya tiba-tiba melepaskan cahaya kemasan yang tak terhitung jumlahnya, yang semuanya diserap oleh awan. Tidak hanya itu, kultivasi orang-orang itu kembali gila, dan orang-orang yang hadir terkejut. Orang-orang di luar aula bahkan lebih bodoh, dan beberapa orang lebih bersyukur bahwa mereka bukan kisi abadi sistem emas. Bagi Lin Tian, setelah beberapa saat, dia menyerap semua pencapaian 7 atau 8 orang ke tahta abadi, yang berubah dari ukuran kepalan tangan menjadi ukuran 2 kepalan tangan. Tetapi Lin Tian tahu bahwa hanya ketika dia mencapai ukuran baskom, dia dapat mencapai tingkat berikutnya. Sepertinya kita harus menyerap lusinan pencapaian lain dari Departemen Emas Kaisar Abadi Bintang 9, Lin Tian bergumam pada dirinya sendiri. Tapi kami tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Tian, jadi kami melihat Lin Tian satu persatu seperti monster, dan bahwa King Kong mulai melecehkan Lin Tian setelah melihat semua pencapaian yang tidak berguna. Lin Tian menatapnya dan berkata sambil tersenyum, "Bukankah jiwa abadimu masih ada, kamu? Apakah kamu seorang amal? Kalau tidak, apakah Anda ingin saya menyerahkan jiwa abadi Anda?" Lin Tian tersenyum padanya, dan King Kong gemetar ketakutan. "Tidak, tidak." Bab 2162. Ketika Lin Tian melihat Wan Jingang, dia tersenyum dan menatap orang lain. "Bagaimana denganmu?" Orang-orang itu berterima kasih kepada Lin Tian dengan cepat, dan beberapa berkata, "Terima kasih karena tidak membunuhku." Semua orang di luar tercengang, tetapi Lin Tian pergi keluar aula dan bertanya kepada Nangong Yan, "Siapa yang menangkapmu sebelumnya? Apakah Anda mengenalinya?" Nangong Yan mengangguk, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu di sini?" Nangong Yan menggelengkan kepalanya, dan Lin Tian harus melihat kebohongan Yuan, di mana semua orang yang mengirimnya. Yuan Lai menjelaskan, "Tuanku, orang-orang yang diutus semuanya adalah penjaga Tuhan, dan para penjaga ini dilatih di tempat khusus, mereka hanya dipanggil ketika Tuhan membutuhkannya." "Oh, di mana itu?" Yuan Lai menunjuk ke aula besar tidak jauh, "Di sana, itu disebut aula penjaga." "Ayo pergi dan lihat." Lin Tian meminta Yuan Lai untuk memimpin, dan orang-orang bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Lin Tian. Yuan Lai tidak punya pilihan selain memimpin. Setelah beberapa saat, dia datang keluar aula besar, yang tertutup rapat, tetapi ada banyak nafas yang kuat di dalamnya. "Panggil mereka." "Iya." Yuan Lai maju dan mengetuk pintu. "Buka pintunya." "Siapa?" Seseorang di dalam bertanya, dan Yuan Lai berteriak, "Aku, Komandan, Yuan Lai." Pada saat ini, gerbang terbuka, dan datang beberapa penjaga berjubah merah. Para penjaga ini biasanya dipanggil oleh Tuhan sendiri, jadi saya tidak memperhatikan komandan. Beberapa masih bertanya-tanya, "Komandan, ada apa?" Yuan Lai menatap Lin Tian, dan Lin Tian melihat mereka, "Sebelum kamu keluar dan menangkapnya dan orang-orangnya." Setelah melirik Nangong Yan, orang-orang itu langsung tertawa, "Itu gadis kecil ini. Terakhir kali aku membiarkanmu melarikan diri, kali ini aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri." Orang-orang ini berteriak satu persatu, juga keluar dan mengepung Nangong Yan, sementara Lin Tian tersenyum pada mereka. "Semua orang yang mengambil bagian dalam penangkapannya telah membela saya." Setelah orang-orang itu tertegun, mereka memandang Lin Tian dengan aneh satu persatu, dan beberapa dari mereka bertanya secara kualitatif, "Siapa kamu? Sangat gila." "Wah, apakah kamu tahu siapa kami?" Lin Tian kemudian membuka tahta abadi, dan orang-orang menertawakannya ketika mereka melihatnya. "Tahta abadi macam apa itu? Tidak ada peringkat bintang. Ini konyol. Beraninya kamu datang ke sini untuk membuat masalah." Orang-orang itu menertawakan segala macam hal, tetapi pada saat ini, cahaya keemasan dari tahta abadi berkedip, dan Lin Tian menambahkan sihir sistem cahaya, dan kemudian mencocokkan panahan paduan. Dalam sekejap, panah emas yang tak terhitung jumlahnya padam, sangat cepat, dan orang-orang itu ada di depan. Orang-orang ini, satu persatu, tidak menganggap serius Lin Tian, tetapi setelah serangan ini, mereka langsung menerobos semua seng orang dan jatuh ke tanah sambil menangis di tempat. Yuan Lai dan yang lainnya melihat Meng, dan Lin Tian Said untuk pedang biru abadi, biarkan mereka memiliki ingatan yang panjang. Pedang biru abadi segera mengerti senyuman, "Ya, Tuan. Saya melihat Kaisar Abadi Pedang Biru melompat, lalu mencabut pedang, dan menari dengan cepat. Pada saat berikutnya, orang-orang ini meninggalkan jejak di wajah mereka, dan mereka masih pahit." Ketika pedang biru abadi mengambil kembali tangannya, orang-orang melihat ada es di wajah mereka, dan es dimasukkan ke wajah mereka. Tidak hanya itu, mata orang-orang ini dibutakan satu persatu. "Tuanku, sudah selesai." Yuan Lai dan yang lainnya gemetar satu persatu. Sementara Lin Tian bertanya kepada mereka yang menangis, "Apakah kamu satu-satunya? Bagaimana dengan orang lain?" Di istana, seseorang menangis dengan takut-takut. Lin Tian memandang Yuan Lai dan berkata, "Silakan dan panggil mereka semua." Yuan Lian buru-buru berjalan ke aula, dan sekelompok orang keluar dalam waktu singkat,
Ketika orang-orang itu melihat orang-orang terbaring di luar aula, mereka semua terkejut. Pada saat ini, seorang pria parubaya muncul. Dia mengenakan baju besi merah, sarung tangan merah di tangannya, dan matanya dingin. Siapa? Siapa yang membuat laki-lakiku seperti ini? Saya, Lin Tian berkata, dan pria itu berkata dengan marah, siapa kamu, beraninya Anda? Lin Tian memandang Nangongyan, apakah orang ini terlibat? Ya, dia memimpin tim. Nangongyan mengangguk, dan Lin Tian tersenyum pada pria itu, kamu memimpin tim, tangkap dia. Ya, apa? Pertanyaan, pria itu bersenandung, dan Lin Tian bertanya sambil tersenyum, siapa namamu? Aku adalah kapten penjaga, dan penguasa kuil ini. Aku menanyakan namamu. Lin Tian tidak ingin mendengarkan omong kosongnya, tetapi pria itu datang untuk berbicara, namaku Huorui. Bagus, begitu suara Lin Tian jatuh, Tu Fen berada tepat di belakang pria itu, dia tidak memberi pihak lain kesempatan untuk memikirkannya, jadi dia turun dengan. Huorui itu memarahi, brengsek, kamu menyelinap padaku. Lin Tian juga berkata kepada pedang biru abadi, dia ditinggalkan. Iya, Kaisar Abadi Pedang Biru melompat, dan Huorui berkata dengan marah, cari kematian. Hanya melihat Huorui untuk memukul tinju, tetapi pedang biru Kaisar Abadi Pedang turun, tinju dan pedang untuk naik, dua orang setara. Tapi Lin Tian mengosongkan, dan Huorui dipukul lagi, dan berteriak, pedang biru abadi mengambil kesempatan untuk memotong lengan pihak lain. Orang-orang terkejut, dan Huorui berkata dengan marah, penjahat. Pada saat itu, Tuan Wanfu muncul, dan dia ditemani oleh seorang lelaki tua dengan jubah abu-abu. Dia menatap Lin Tian dengan serius. Tuan Wanfu buru-buru datang ke sisi Huorui, dan Huorui berkata, Tuan Manshen. Lin Tian berkata dengan dingin, jika kamu tidak ingin mati, minggir. Penguasa Manshen bersenandung, menyingkir, menurutmu kamu siapa? Jangan biarkan saya, kalau begitu tunggu, Anda tidak ingin hidup, kata Lin Tian si dahulu lagi, dan Tuhan menunjuk kepada orang tua itu dan berkata, apakah kamu tahu siapa dia? Lin Tian berkata, itu hanya orang yang menyembah bayangan, tidak mengherankan. Orang tua itu segera menggoyangkan janggutnya, dia jelas sangat marah, dia bahkan menatap Lin Tian, wah, namaku Tianxing, yang termasuk dalam gerbang surga negeri dongeng. Gerbang surga, Lin Tian tiba-tiba menjadi curiga, karena tiada Omen, yang pernah menjadi salah satu dari 10 sekte teratas negeri dongeng, bukan anggota aliansi aslinya, tetapi dia tidak pernah berani menyinggung dirinya sendiri. Apakah kalian saling kenal sekarang? Hari itu baris puas diri, tetapi Lin Tian dengan cara dingin siapa kamu sekarang Tuan Pintu? Pemimpin sekte Tiadao, tentu saja, adalah leluhur Yiming. Lin Tian mendengar leluhur tua Yiming dan berkata dengan dingin, dia memintamu untuk menangkap mereka. Lalu apa? Hari itu, Lin Tian berkata dengan dingin, siapa yang memberinya keberanian? Wah, bagaimana kamu berbicara denganku? Setelah melihat tarikan Lin Tian hari itu, saya segera sampai ke jalan napas. Saya ingin Anda menyampaikan pesan kepada pemimpin sekte Anda, jika dia tidak ingin mati tanpa tempat pemakaman, sebaiknya dia membiarkan mereka yang telah ditangkap pergi, jika tidak, aku akan menemukannya dan membersihkannya, Lin Tian berkata dengan dingin. Tianxing tertawa, wah, apakah kamu kenal Tiada Omen? Apakah Anda tahu posisi Tiada Omen? Apakah Anda tahu kekuatan Tuan kami? Bab 2163 Lin Tian menjawab, aku ingin kamu membawa kata-kata bersamamu. Apa omong kosong? Tianxing menatap. Wah, sepertinya apakah kamu bisa hidup sekarang tergantung pada suasana hatiku. Oh, benarkah? Lin Tian kedinginan, tetapi Kaisar Abadi Pedang Biru lewat dan menusuknya. Tianxing memiliki mata putih, dan bayangan muncul di belakangnya. Ini adalah bayangan abadi, seperti ada orang lain. Lawan kekuatan ganda, langsung mainkan pedang Kaisar Abadi Pedang Biru dan dia, dan bersenandung, kamu hanya Kaisar Abadi, aku, itu setengah abadi, namun. Lin Tian tersenyum, jika kamu tidak memiliki gambar setengah juta makhluk abadi, kamu berani menyebut dirimu setengah langkah abadi, kamu memiliki kulit yang tebal. Wah, selama ada bayangan Zun abadi, itu disebut bambu abadi Zun, apa yang kamu tahu, hari itu berjalan dengan bangga. Saya pikir memang benar bahwa saya abadi yang hebat, setelah Lin Tian mencibir, tangan kanannya terulur untuk mengumpulkan pukulan. Tuan Wanfu segera mengingatkan Tianxing, hati-hati, penanya tidak sederhana. Tianxing tidak peduli, itu hanya pena yang rusak, apa masalah besarnya? Lin Tian tertawa, dan kemudian belenggu yang tak terhitung jumlahnya melilit Tianxing ini. Tianxing ini ingin memecahkan ini dengan kekuatannya sendiri, tetapi dia menemukan bahwa roh abadi diseret keluar, dan dia terkejut, brengsek. Saya melihat Tianxing ini ditarik ke Lin Tian selangkah demi selangkah, dan penguasa 10.000 mansion terkejut, sudah berakhir. Tidak hanya Tuan Wan, tetapi Huorui juga ketakutan, dia bertanya dengan cepat, Tuhan, apa yang harus saya lakukan sekarang? Tuan Wanfu tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia hanya bisa menatap Tianxing dan bergumam, lihat apakah dia bisa membebaskan diri. Tapi surga ini tidak bisa membebaskan diri sama sekali, dan hanya bisa memarahi di tempat itu. Nak,
biarkan aku cepat pergi, atau orang-orang di surgaku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Aku bertanggung jawab atas gerbang surgawimu, atau gerbang apapun, jika kamu memprovokasi aku, kamu akan tetap mati. Lin Tian mendengus dan menariknya ke dirinya sendiri. Kemudian Lin Tian membobol segel jiwa, dan hari itu tiba-tiba menatap, kamu. Sekarang, kamu mengirimiku pesan kembali ke Tia Daomen dan membiarkan mereka pergi. Jika tidak, aku akan membiarkan Tia Daomen menghilang dari negeri dongeng. Lin Tianleng berkata, Tianxing tidak berani tidak pergi, cepat kembali ke tubuh dan keluarkan batu nada. Tetapi ketika Tianxing melihat jawaban batu Chuanyin, dia menatap Lin Tian dengan gugup, Tuan, Anda lihat. Keluarkan, garis hari itu membuka gambar batu, dan suara itu datang. Ada tempat yang gelap, seorang pria dengan topeng tengkorak, mengenakan jubah ungu, dan duduk dengan cara yang dingin. Siapa kamu yang mengancamku? Leluhur Yiming, aku akan memberimu suatu hari nanti. Jika kamu tidak membiarkan mereka semua pergi dalam satu hari, aku akan menghancurkan gerbang Tiadao, kata Lin Tiangkuang. Semua orang di rumah abadi terkejut, beberapa orang bahkan bergumam pada diri sendiri, siapa pria ini? Dia bahkan berbicara dengan pemimpin sekte Tiadao. Pada saat ini, Yiming Ancestor tertawa, wah, apakah kamu tahu asal-usul Tiadaomenku? 10.000 tahun yang lalu, salah satu dari 10 keluarga abadi paling kuat di dunia dongeng. Lin Tian menjawab langsung, dan leluhur Yiming bercanda, itu 10.000 tahun yang lalu. Tetapi sekarang gerbang Tiadao adalah yang pertama dari 10 gerbang abadi. Di dunia abadi, rumah abadi bintang 9 yang tak terhitung jumlahnya harus mendengarkan kita. Setelah mendengar ini, Lin Tian tersenyum, saya tidak peduli bagaimana keadaan Anda dulu atau bagaimana keadaan Anda sekarang, tetapi saya memperingatkan Anda bahwa Anda sebaiknya membiarkan orang pergi suatu hari nanti. Jika tidak, besok, saya akan mulai mencari orang di Tiadaomen. Wah, tidakkah kamu melihat pencapaianmu sendiri? Berani menantangku seperti ini? Leluhur tua Yiming itu bersenandung dengan cara. Sepertinya 10.000 tahun yang lalu, itu adalah kesalahanku untuk tidak menerimamu. Lin Tian berdarah dingin, dan leluhur Yiming itu tidak tahu apa yang dikatakan Lin Tian, tetapi dia menertawakannya. Wah, sudah kubilang, aku tidak takut pada siapapun di negeri dongeng ini. Apalagi kamu. Tidak ada yang takut, kamu yakin? Lin Tian berkata dengan dingin, tetapi pedang biru abadi itu tertawa. Apakah kamu tidak takut pada Lindi? Ketika leluhur Yiming mendengar tentang Lindi, dia sangat sedih dan takut. Namun, dia berkata, Lindi pergi ke kerajaan ilahi 10.000 tahun yang lalu. Apa yang aku takutkan? Tapi pedang biru abadi bercanda, sebaiknya kamu melakukan apa yang dia katakan, atau kamu akan melihat Lindi lagi. Lucu, jangan menakut-nakuti saya dengan Lindi, dia tidak bisa berada di sini. Nenek moyang Yiming itu tidak percaya pada Tao. Lin Tian berkata dengan dingin, suatu hari, kirim orang ke sini, aku akan menunggu. Selesai mengatakan, Lin Tian melambaikan satu tangan, berencana untuk mengirimkan gambar batu suara secara langsung, tidak ingin melihat leluhur Yiming ini lagi. Penguasa rumah dan yang lainnya terkejut, tetapi Lin Tian meliriknya dan berkata, kemarilah. Aku tidak bisa pergi. Kata Tuhan, oh, tidak bisakah kamu datang? Lin Tian berkata dengan dingin, tetapi Tianxing berteriak padanya, orang dewasa memanggilmu untuk pergi ke sana, kamu pergi ke sana, omong kosong apa? Tapi, gumam Tuhan, tapi apa? Cepat, jangan buang waktu untuk saya, jalan napas Tianxing, dan Wan Fu Lord tidak bisa takut pada Lin Tian, tetapi dia takut pada Tianxing, jadi dia hanya bisa berjalan ke Lin Tian perlahan. Lin Tian mengirim Raja Hantu secara langsung, melewati tubuhnya, dan kemudian memasuki segel jiwa, dan penguasa Manshen gemetar ketakutan. Akhirnya, Lin Tian menatap Huo Rui lagi, giliranmu. Huo Rui panik dan buru-buru menatap penguasa Wan Fu, Tuan Wan Fu, saya. Kemarilah, Tuan Wan Fu tidak berdaya dan hanya bisa membiarkannya datang ke sini, Huo Rui harus gugup. Lin Tian menaklukkannya dengan cara yang sama dan berkata kepada Nangongyan, katakan padaku, apa yang akan kamu lakukan dengan mereka? Nangongyan tidak tahu harus berbuat apa dengannya, dia hanya bisa menatap Lin Tian dengan naif, kakak, sebaiknya kamu datang. Ketika Lin Tian mengerti, dia memandang penguasa 10.000 rumah dan berkata, pergi, panggil aku semua yang abadi, semua yang abadi. Mengapa? Penguasa Manshen bingung, dan Lin Tianleng berkata, tiada omen, saya akan mengirim seseorang untuk datang, jadi saya akan memberi mereka hadiah. Hadiah, semua orang saling memandang, dan Lin Tian berkata, biarkan kamu pergi, pergi. Penguasa 10.000 rumah takut untuk pergi dengan cepat, dan Lin Tian memandang Tianxing dan berkata dengan dingin, tunjukkan padaku orang-orang di sini, jangan biarkan mereka berlarian. Ya, tuanku, Tianxing gemetar, dan Lin Tian melihat pedang biru abadi, lihat dia, aku akan mencari tempat untuk mengatur susunan. Ya, tuanku, kata pedang biru abadi kemudian Lin Tian memandang Nangongyan dan berkata sambil tersenyum, ikuti mereka, kakak laki-laki untuk mengatur susunan untuk memperbaikinya. Iya, Nangongyan patuh, karena dia tahu bahwa Lin Tian pasti ada yang harus dilakukan, jadi dia tidak berani membuat masalah.
Lin Tian datang ke rumah Wan Xian, menemukan lahan kosong, dan mulai melepaskan hantu yang tak terhitung jumlahnya, dan mulai mengaturnya dengan cepat. Sampai setengah hari kemudian, penguasa 10.000 rumah datang dan melapor kepada Lin Tianzhao, "Tuan, ada lebih dari 5.000 kaisar abadi di sini, termasuk lebih dari 200 kaisar abadi 9 bintang. Semuanya ada di sini." Bab 2164 Lin Tianben keluar, dan kaisar abadi bertanya-tanya siapa Lin Tian dan mengapa kepala 10.000 mansion memanggilnya dewasa. Pada saat ini, Lin Tian berkata kepada penguasa mansion, "Biarkan mereka bergabung dengan barisan saya dulu." "Bagus, terima kasih kepada penguasa 10.000 mansion." Dan kemudian biarkan semua orang masuk, dan perintah penguasa mansion harus dihormati secara alami, jadi mereka semua memasuki barisan. Saat berikutnya, Lin Tian melepaskan Raja Hantu, dan orang-orang ini tidak punya tempat untuk bersembunyi, mereka hanya bisa dipukul satu persatu, dan kemudian semua jenis sumpahan. Lin Tian meminta mereka untuk berdiri diam. Orang-orang ini menemukan bahwa mereka terkendali dan tidak bergerak. Tidak hanya itu, bayangan sihir Lin Tian telah memasuki segel jiwa satu persatu, yang membuat mereka tidak dapat berjuang dengan perintah Lin Tian sepenuhnya. Ini membuat mereka sangat marah, tetapi juga mengeluh tentang Tuhan, dan Tuhan tampak tidak berdaya, hanya bisa menonton dalam diam. Lin Tian menatap mereka dan berkata, "Ini adalah susunan yang saya siapkan. Ketika Anda memasukkan saya ke dalam susunan dan saya memberi Anda kekuatan, Anda memasukkannya." "Mengapa?" Orang-orang itu tidak mengerti. Seseorang bertanya, dan Lin Tianleng berkata, "Tidak ada alasan." Melihat Lin Tian tidak mengatakan apa-apa, mereka tidak berani bertanya lebih banyak, mereka hanya bisa berdiri di sekitar barisan dalam diam. Lin Tianze keluar dari susunan, tetapi penguasa mansion bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan, apa yang Anda lakukan?" "Bersiaplah untuk upacara." Lin Tian mengatakan sesuatu. Dia pergi ke Nangong Yan dan meminta penguasa Wan Fu untuk mengatur tempat di gerbang. Kemudian, Lin Tian dan yang lainnya duduk di gerbang dan menunggu, sementara orang-orang di kota Wan Xian penasaran dengan rumah Wan Xian dan apa yang ingin dilakukan pemuda itu. Bahkan, Tianxing, yang berdiri di samping Lin Tian, bertanya, "Tuanku, apa kamu?" "Orang-orang Tiadaomen pasti akan datang. Saya akan duduk dan menunggu mereka. Aku akan mencarinya di mana-mana," Lin Tian berkata sambil tersenyum. Tianxing terkejut, "Tuanku, apakah Anda menunggu mereka datang ke sini?" "Iya," Tianxing malu dan berkata, "Tuan, saya tidak menakut-nakuti Anda, ada banyak orang di sekte Tiadao kami, terutama banyak yang telah mencapai puluhan ribu gambar abadi." "Puluhan ribu? Ada apa?" Lin Tian benar-benar salah, dan Tianxing tidak tahu harus berkata apa, jadi dia hanya bisa menonton dalam diam. Namun, penguasa 10.000 rumah abadi khawatir. Bagaimanapun, dia hanyalah penguasa rumah abadi bintang 9, dia ingin bertarung melawan gerbang Tiadao, kepala dari 10 gerbang abadi, itu seperti memukul batu dengan telur. Nangong Yan duduk di tepi hutan dan bertanya, "Kakak, apakah mereka akan mengirim orang kembali?" "Tidak," Lin Tian berkata dengan dingin, sementara Nangong Yan bertanya-tanya, "Apakah kamu ingin mereka mengirimkannya?" "Saya meminta mereka untuk mengirimkannya. Saya memberitahu mereka di mana saya berada sehingga mereka dapat datang kepada saya dan menyelamatkan saya dari mencari mereka di mana-mana," Lin Tian menjelaskan. Nangong Yan tiba-tiba menyadari, tetapi beberapa orange menertawakan Lin Tian, terutama mereka yang tidak jauh. Ketika mereka mendengar bahwa Lin Tian akan bertarung melawan Tiadaomen, mereka sudah sibuk. Bahkan para penjaga di kota takut bersembunyi, mereka tidak berani berbaur dengan Lin Tian dan yang lainnya. Jadi tiba-tiba, tidak ada penjaga di seluruh kota abadi, tetapi orang-orang di sekitar datang untuk melihat bagaimana Lin Tian yang sombong dijatuhkan oleh orang-orang Tiadaomen. Namun, sehari kemudian, banyak orang kuat datang ke kota Wan Xian, dan orang-orang ini semua mengenakan pakaian Tiadaomen. Jadi di depan pakaian semua orang, ada kata, "Tahu." Pada saat yang sama, pemimpinnya adalah master dengan kipas emas. "Kakak bela diri Cao, kota ini agak aneh." Beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk bertanya, dan pria dengan kipas angin itu berkata sambil tersenyum, "Ini hanya kota dengan rumah abadi bintang 9. Apa yang aneh?" "Tidak, kamu tahu, tidak ada penjaga di sekitar, dan orang-orang di kota semuanya berkumpul di satu tempat, seolah-olah mereka sedang menonton pemandangan yang hidup." "Oh, sangat menarik," pria itu tertawa dan berkata, dan kemudian melanjutkan sampai seseorang di kejauhan berseru, "Inilah orang dari gerbang surga." Para penonton segera menyingkir dan tidak berani menghalangi jalan mereka. Sementara pemimpin itu tersenyum dan berkata, "Ada apa? Apakah Anda menyambut saya, para?" Penonton berkata, "Ada seorang pemuda yang mengatakan dia akan menghancurkanmu." "Hancurkan kami?" Naif, pria itu tertawa, dan Tiadaomen lainnya meremehkannya. Setelah beberapa saat, mereka datang ke gerbang rumah Wan Xian dan melihat Lin Tian dan yang lainnya menunggu di sana. Ketika Tianxing melihat pemimpinnya, dia berkata, "Tuan, ini Cao Jinyuan, dikatakan bahwa ada 10.000 bayangan abadi." Lin Tian tidak peduli untuk tersenyum, hanya 10.000. 10.000?
Tianxing itu tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Tian, tetapi Cao Jinyuan menatap Lin Tian dan berkata sambil tersenyum, "Wah, kamu yang datang ke pemimpin sekte kami untuk menyatakan perang. Pemimpin sektemu tidak membiarkan para ahli datang, tapi hanya kamu, apakah Anda benar-benar ingin mati?" Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan Cao Jinyuan mencibir, "Wah, aku setengah abadi, dan 10.000 abadi." Tapi itu masih sampah, Lin Tian menertawakannya, sementara Cao Jinyuan tertawa, "Sampah, kemudian Anda bertanya kepada orang-orang di sekitar Anda, sampah saya, atau sampah Anda?" Lin Tian mengabaikan, tetapi menatap Cao Jinyuan dan berkata, "Saya sudah memberitahu pemimpin sekte Anda bahwa jika saya tidak melihat orang yang saya inginkan dalam 1 hari, saya akan menghancurkan sekte Tiadao Anda." Ketika kata-kata itu keluar, orang-orang di gerbang surgawi tertawa, dan bahkan para penonton tidak bisa menahan tukau. Bocah ini, apakah Raja Peri begitu gila? Dia tidak tahu bahwa Tiadao Man adalah yang pertama dari 10 abadi. Aku tidak bisa menahan diri. Dalam berbagai diskusi orang-orang ini, Cao Jinyuan tidak dapat melihat lagi. "Wah, sejujurnya, aku mengagumi keberanianmu. Tapi apa gunanya keberanian saja?" Pada akhirnya, Lin Tian tertawa tapi tidak berbicara, sementara Cao Jinyuan mencibir, Apakah Anda masih belum puas?" "Aku berpikir, tunggu kamu, beberapa dari kalian akan selamat." Lin Tian tersenyum pada Cao Jinyuan. Cao Jinyuan tertawa, "Berapa banyak? Tentu saja, kita semua hidup, dan kamu, aku bisa mati dengan 1 jari." Lin Tian tersenyum dan menatapnya, "Apakah kamu siap?" "Apa maksudmu?" "Nak," Cao Jinyuan tidak tahu apa yang dikatakan Lin Tian, tetapi Lin Tian berkata, "Saya bertanya apakah Anda siap untuk mati?" Cao Jinyuan tidak hanya tidak marah, tetapi juga melihat sekelompok orang di belakangnya dan berkata sambil tersenyum, "Kalian, apakah kamu mendengarku?" Dia berkata, "Apakah kamu siap untuk mati?" Orang-orang itu tertawa, "Kakak bela diri, dia orang gila. Kakak senior, dia hanya berbicara omong kosong." Cao Jinyuan bertanya sambil tersenyum, "Kalau begitu kamu bilang, berapa banyak kekuatan yang bisa aku gunakan untuk membunuhnya?" 10 bayangan abadi baik-baik saja. Beberapa orang berkata dengan percaya diri, "Tidak terlalu banyak, hanya 1. "Baiklah, aku akan menggunakannya." Cao Jinyuan penuh percaya diri, dan kemudian bayangan muncul di belakangnya. Dia menatap Lin Tian dan berkata sambil tersenyum, "Nak, aku akan berurusan denganmu bersama." Lin Tian tidak punya pilihan selain tersenyum, lalu melambai dengan 1 tangan, langit tiba-tiba berubah, dan kemudian guntur, dan guntur yang sangat kuat, ledakan, menghantam Cao Jinyuan.